Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, mudah-mudahan di siang hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa materi maupun berupa kesehatan jasmaniyah dan rohaniyah. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan beberapa diskusi yang masih belum selesai. Dan untuk saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang sahabat ya, yang nggak mau disebut namanya. Pertanyaannya begini. Mengenai tanggapan saya terhadap para pembegal nasab. Ya. Jadi kemarin-kemarin saya mengomentari sekelompok orang yang menyatakan bahwa nasab para habaib ini rungkat atau batal secara ilmiah. Kemudian timbul pertanyaan, Mas Wahyu, apakah di Madura masyarakatnya mendukung para habaib ataukah kiai pribumi atau ulama pribumi? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya tegaskan mengenai pertanyaan ini khususnya kepada penanya, jangan sekali-kali mengkotak-kotakkan antara ulama dan para habaib. Saya mengeluarkan statement dari kemarin, saya tidak pernah memakai background suku, kelompok, organisasi manapun. Apa yang saya sampaikan di publik secara gentleman itu berangkat dari saya pribadi. Sehingga kemarin ketika ada kesalahpahaman antara Laskar Sakera dengan orang-orang yang mungkin mereka merupakan keturunan Bujuk. Kalau di Madura itu biasanya Bujuk. Bujuk itu merupakan ulama-ulama dahulu yang memiliki hubungan kenasaban dengan para wali. Kemarin ada pernyataan dari Laskar Sakera yang menyatakan bahwa orang-orang Madura tetap taat takdim kepada para habaib, kemudian dibantah oleh orang-orang yang mungkin sudah terdoktrin oleh kelompok para pembegal nasab, sehingga terjadi kesalahpahaman. Dia orang mengatakan bahwa jangan membawa-bawa nama besar Sakera. Kan seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah masyarakat Madura ini mendukung para habaib atau sebaliknya mendukung ulama Nusantara? Saya tegaskan bahwa kami orang Madura
khususnya saya pribadi, Mas Wahyu dan sekeluarga, sangat menghormati dan mentakdimi semua ulama. Jadi gak usah dipertanyakan ketaatan kami, ketakdiman kami, akhlak kami terhadap para ulama Nusantara. Apalagi ulama-ulama ini memiliki garis keturunan kepada Wali Songo. Jangan ragukan akhlak kami. Akan tetapi ada segelintir orang yang berusaha mengadu domba antara ulama yang memiliki garis keturunan dengan Wali Songo dan para habaib yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah melalui jalur Ba'alawi. Sekarang lagi diadu domba. Lah, sementara di Madura sendiri yang memang mayoritasnya adalah santri, banyak ulama di sini. Ini sudah banyak yang termakan hasutan-hasutan dari segelintir orang yang mengatasnamakan Trah Wali Songo, kemudian berusaha keras untuk mengajak masyarakat Madura supaya membenci para habaib. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, bahwa kami sangat mencintai dan mentakdimi semua ulama dari golongan manapun. Akan tetapi jangan paksa kami untuk mengikuti kehendak kalian yang membenci atau yang menginginkan nasab para habaib ini rungkat. Kami tidak bisa dipaksa, karena keyakinan itu timbul dari hati kami, dari hati saya khususnya, dan saya berstatement sampai mati pun saya tidak akan pernah setuju dengan golongan-golongan yang menafikan nasab para habaib ini. Alasannya yang pertama, ya, ini alasan saya. Kenapa saya memiliki statement bahwa saya akan tetap bersikukuh mempertahankan keyakinan saya terhadap para habaib? Yang pertama adalah fatwa daripada PBNU, yang mana PBNU mengatakan bahwa kita sebagai warga NU tidak usah ribut-ribut masalah nasab, karena ulama-ulama sepuh kita terdahulu tidak pernah mempermasalahkan masalah nasab para habaib ini yang dari jalur Ba'alawi ini secara ilmiah, yang katanya Imaduddin secara ilmiah adalah batal atau rungkat. Jadi jangan paksa kami untuk ikut mempercayai apa yang dikatakan oleh Imaduddin dan kelompok-kelompoknya. Bila mana ada yang menyatakan kami tidak cinta ulama Nusantara, kalian salah besar. Karena ketua PBNU, MUI itu adalah ulama-ulama asli Nusantara. Lalu ulama Nusantara yang mana yang selama ini kuar-kuar ingin membatalkan nasab para habaib ini? Hanya segelintir orang, hanya beberapa orang. Itu pun mereka tidak punya power, tidak punya kedudukan di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Sementara saya yang dari kakek nenek saya menyatakan bahwa kami adalah warga NU, wajib patuh dan tunduk terhadap nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh PBNU.
Itu yang pertama. Yang kedua, fatwa MUI bahwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penggalian secara ilmiah tentang nasab itu sebenarnya baik. Akan tetapi bila mana masalah nasab ini hanya untuk menyudutkan seseorang atau menyerang pribadinya seseorang, maka itu tidak boleh dilakukan. Tuh. Kemudian saya menyimak pernyataan daripada Kiai Haji Sukron Makmun, yang kebetulan beliau merupakan ulama Madura yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, kealimannya. Beliau menyatakan bahwa siapapun datang kepada saya mengaku Habib, mengaku dzurriyyah Rasul, maka Sukron Makmun akan takdim kepada beliau. Yang artinya seorang ulama besar seperti Kiai Haji Sukron Makmun takdim kepada ulama, kepada para habaib, husnudzon kepada para habaib, apalagi yang hanya seorang wahyu. Ya. Jadi 3 hal tersebut sudah cukup bagi saya untuk tetap mempertahankan keyakinan saya bahwa para habaib ini betul adanya sebagai keturunan baginda Rasulullah SAW. Adapun kemudian saya salah, para habaib ini putus nasabnya dengan Rasulullah, artinya tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah, kemudian mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, maka itu urusan mereka nanti di akhirat. Urusan mereka dengan Rasulullah, urusan mereka dengan Allah untuk mempertahankan statement-statement, klaim-klaim bahwa diri mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Yang saya takutkan ketika saya membenci mereka, mengata-ngatai mereka dengan kata-kata kotor, kemudian mereka betul adalah dzurriyyah Rasul, maka bagaimana pertanggungjawaban saya kelak di akhirat di hadapan baginda Rasulullah SAW dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ini bahwa di Madura ini memang sebagian mendukung para ulama Nusantara yang merupakan terah daripada Wali Songo, dan sebagian lagi mendukung nasab para habaib. Ya. Kalau saya pribadi, saya tetap sam'an wa ta'atan wa ta'diman terhadap para habaib dan juga para ulama Nusantara. Jadi ulama manapun dari golongan manapun, kalau saya secara pribadi saya tetap takdim. Tapi kalau ada segelintir orang ini berusaha mengadu domba, memaksakan kepercayaan saya untuk mempercayai tesisnya Imad, nah, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak bisa mengikuti ulama tersebut. Namun saya tidak mau kurang ajar terhadap mereka. Jadi menghormati, mentakdimi itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi saya akan ambil sisi positifnya. Yang benar saya akan ambil untuk dijadikan amaliyah buat saya sehari-hari, tapi yang salah tidak perlu saya ikuti. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi jangan mengkotak-kotakkan antara ulama dan habaib di Madura.
Jangan mengkotak-kotakkan apa itu namanya Laskar Sakera. Jangan mengkotak-kotakkan kami sebagai orang Madura kemudian harus mendukung tesisnya Imaduddin atau memaksa untuk percaya kepada nasabnya para habaib. Enggak. Kita nilai sendirilah mana ulama yang patut kita contoh, mana habaib yang patut kita contoh, mana ulama yang tidak patut kita contoh, kita tidak usah mencontoh, tidak usah ikut, dan mana habaib juga yang tidak pantas kita ikuti, jangan diikuti. Sudah, itu saja pesan dari saya supaya kita jangan mudah terprovokasi. Ya. Tetap pada pendirian kita sebagai warga Madura yang baik. Salam setong dere. Kita boleh beda pendapat, tapi tidak usah kita adu otot, ya, berantem, carok dan lain sebagainya. Tidak usah seperti itu. Silakan kalian mau ikut imat monggo, mau ikut gufron monggo, mau ikut para habaib monggo, mau ikut ulama siapapun yang kalian cintai silahkan. Tidak ada larangan, tidak ada anjuran orang Madura harus ikut ulama ini, harus ikut ustadz ini. Akan tetapi kalau saya pribadi, saya tetap takdim kepada para habaib. Jangankan kepada para habaib, para ulama Durriyah Wali Songo, kepada guru ngaji pun insya Allah saya pribadi akan selalu mengedepankan akhlakul karimah. Demikian pesan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan semua sahabat Mas Wahyu dimanapun berada mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.